Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surah Al-Maidah, surat yang kelima ayat 91. Kita baca ayatnya, surat Al-Maidah ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu syaitan, kata Allah, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillah wa anis salat fahal antum muntahun. Hanya sesungguhnya setan menginginkan agar dia menanamkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan dia selalu menghalangi kamu dari salat, dari zikir, mengingat Allah, dan menjauhkan kamu dari salat. Nah, itu artinya surat Al-Maidah 91. Jadi ayat ini Bapak Ibu menjelaskan tentang 3 agenda pokok setan. Jadi setan itu punya program unggulan ya, untuk menyesatkan manusia. Dia punya 3 program unggulannya ya. Kalau misi setan itu satu saja. Apa misi setan? Menyesatkan semua manusia. Bapak Ibu kalau baca surat Shad, nanti baca surat Shad ayat 79 sampai 82. Ya, surat Shad 79 sampai 82. Dulu ketika iblis ya hendak diusir dari surga, ya karena membangkang, tidak mau sujud, diusir. Nah, iblis ini ya nenek moyangnya setan. Jadi setan itu pasukannya itu, maka disebut junud iblis. Apa kata iblis ya ketika hendak diusir dari surga? Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhan, beri saya waktu hidup sampai hari berbangkit. Nah, jadi setan minta, Tuhan beri saya waktu hidup sampai hari berbangkit, bukan sampai kiamat. Dia mengajukan proposal agar dia tidak dimatikan sampai hari berbangkit. Nah, itu proposalnya. Tolong saya hidupkan sampai hari berbangkit ila yaumi yub'atsun, jangan matikan saya. Allah jawab, apa jawaban Allah? Fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Engkau saya beri waktu hidup, tidak akan mati sampai kiamat. Nah, jadi setan minta hidup sampai hari berbangkit. Artinya hari kiamat dia tetap masih hidup, tapi Allah hanya beri izin dia hidup sampai hari kiamat. Nah, itu artinya setan tidak akan mati sampai hari kiamat. Ya, setan itu tidak akan mati sampai hari kiamat, sudah dijamin oleh Allah. Dia diberi waktu hidup sampai hari kiamat ila yaumil waqtil ma'lum. Nah, untuk apa setan hidup sampai hari kiamat? Kata setan, fa bi'izzatika la'ughiyannahum ajmain. Saya akan menyesatkan semua manusia. Nah, jadi kata setan begitu. Ya, saya akan menyesatkan semua manusia, bukan separuh,
bukan sebagian, ajmain, semua manusia akan saya sesatkan. Termasuk kita tentunya. Karena tidak ada kecualinya, kata setan, semua manusia akan saya sesatkan. Kecuali memang ada nanti hamba-hambamu yang sudah diikhlaskan. Tapi setan mengajukan permohonan untuk menyesatkan semua manusia sampai hari kiamat. Makanya setan itu tidak pernah aman dulu. Ya, sampai hari kiamat dia akan menyesatkan manusia, atau kalau yang bersangkutan ya orang-orang ya sampai matinya. Itu makanya Bapak Ibu, puncak setan menyesatkan kita itu di hari mati kita. Itu makanya nanti Nabi Isa selalu berdoa, nanti doanya disebutkan di surat Maryam 33. Ya, Bapak Ibu kalau baca surat Maryam ayat 33 itu, Nabi Isa berdoa, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayyan. Ya Allah, selamatkan saya di hari lahir saya, di hari mati saya, dan di hari berbangkit. Salah satu yang diminta Nabi Isa, keselamatan di hari mati. Yauma amut. Karena banyak orang celaka di hari matinya, banyak orang sesat di hari mati itu. Karena puncak setan menyesatkan manusia di hari mati itu. Setan tidak akan membiarkan kita pergi dari dunia ini membawa iman kita. Itu makanya Nabi mengingatkan, jangan pernah orang mati sendiri kecuali dia mati dalam tuntunan la ilaha illallah. Kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntutlah setiap orang yang akan mati di antara kamu membaca la ilaha illallah. Kenapa setiap orang mati itu dituntut? Karena setan sedang menuntut dia. Dan tak sedikit manusia yang mengikuti tuntunan setan di hari mati, karena sumpah setan begitu. Fabi'izzatika, demi kemuliaanmu, demi zat engkau, saya akan sesatkan manusia sampai hari kiamat. Itu makanya Bapak Ibu nanti kalau sakit parah itu dibawa ke ICU. Kalau tidak ada yang menemani di dalam dosa, nanti sesat itu mati di sana. Iya, harusnya rumah sakit tahu ini, karena orang dibawa ke ICU itu pai mati itu. Itu SOP dokter begitu. Kalau kesadaran orang sudah di bawah sekian, itu dibawa ke ICU pai mati. Itu rata-rata yang keluar di ICU itu bangkai. Rata-rata itu yang keluar dari ICU itu jadi bangkai. Karena SOP mati ke situ tuh, ke ICU tuh. Kalau tidak ditemani nanti sesat mati Bapak Ibu di sana. Ya. Saya pernah masuk ke ruangan ICU. Ada salah satu kawan, orang tuanya dirawat, saya jenguk, pas sedang itu berat kondisinya, lalu dibawa ke ICU. Lalu saya bertanya ke dokter, dok, boleh tidak saya masuk ke dalam? Kebetulan rumah sakitnya rumah sakit Islam. Iya Pak, silakan. Kalau Bapak tidak masuk nanti kan ada juga rohaniwan kita. Saya masuk ke sana, Pak. Ternyata dokter tidak ada kasih obat. Yang dipasang dokter alat-alat saja, memastikan dia masih hidup atau sudah mati. Karena obat tidak ada lagi yang bisa dikasih. Karena Allah sudah terkasih tahu begitu. Kalla iza balagatit taraki wa qila man raqa. Ketika sudah berasa, ketika sakarat sudah bermula, Allah bertanya, ada enggak obat sekarang yang bisa menyembuhkan engkau dari sakit mati? Tidak ada lagi. Nah, satu-satunya yang bisa membantu dia, talqin, ajarkan dia la ilaha illallah, supaya setan tidak menyesatkan dia di waktu itu. Karena setan sudah berjanji itu. Ya, itu makanya Nabi Muhammad pun mati dipelukkan Aisyah. Tidak dilepaskan Aisyah Nabi sampai nafas terakhir itu. Karena berat mati itu. Jadi ibu besok kalau Pak agak payah, jadi tinggal nampak tuh, dan duduk lagi itu tuntut. Kadang ibu Pak lah payah kan, cuma cari jauh saya, kan sering cikgu saya lalu, ibu tuntut lah, jadi ibu cari jauh, kan. Cuma bapak dia nyari ya ibu kini ibu tak dituntut ibu ibu.
Ini rata-rata apa? Aku mati dulu dari buku kok. Nah begitu. Jadi itu misi setan ya. Jadi setan itu misinya selalu ingin menyesatkan manusia. Tapi setan itu punya program unggulan. Ada program unggulannya untuk menyesatkan manusia itu ada 3 program unggulannya. Itu kenapa dia Allah menggunakan kata innama. Ya di awal surat Al-Maidah 91 tadi innama yuridu syaitan. Innama itu dalam bahasa Arab namanya qasar. Ada qasar namanya. Qasar itu fokus. Hanya kalau hanya itu fokus ke situ tuh. Ya. Jadi setan itu punya banyak jalan cara untuk menyesatkan manusia, tapi fokus setan ke sini 3. Ini hati-hati Bapak Ibu ya. Ini program unggulannya nih. Apa saja program unggulan setan? 1, ayyuki bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu selalu ingin menanamkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Ini program unggulannya ini Pak. Kalau bisa kita nih ya bertengkar, berkelahi, saling musuhan, saling benci, tidak bertegur sapa, itu program setan. Ya, kalau kita saling membenci, saling memusuhi, itu sudah menjadi ya bahagian dari pengikut setan. Makanya begini, Bapak kalau baca surah Yusuf ayat yang kelima ya, surah Yusuf ayat yang kelima. Ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya, dia melihat 11 bintang sujud kepadanya, gitu kan? Apa kata Nabi Yakub kepada Yusuf? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpi ini kepada saudara. Kenapa? Di ujung ayat kata Nabi Yakub, inna syaitan lil insan aduun mubin. Karena setan itu musuh bagi manusia. Nah pertanyaannya, kenapa Nabi Yakub menyebut setan sebagai musuh ketika Nabi Yakub melarang jangan kau ceritakan mimpi ini ke saudaramu? Karena Nabi Yakub tahu anak-anaknya yang 10 itu membenci Yusuf. Nabi Yakub tahu anak-anaknya ini memusuhi adiknya. Dan kebencian permusuhan itu misi setan. Itu kenapa Nabi Yakub mengatakan setan itu musuh yang nyata, karena anak-anaknya sedang menjadi pengikut setan. Kenapa? Membenci saudaranya. Itu misi setan tuh, ya, menanamkan kebencian. Itu makanya di penghujung cerita Nabi Yusuf itu di ayat 100-nya, Bapak Ibu kalau baca di akhir cerita Yusuf itu di ayat 100-nya, apa kata Nabi Yusuf? Wajah abikum minal badwi min ba'di an naza'a syaitan baini wa baina ikhwati. Dan kalian telah sampai dari kampung ke sini setelah setan ya menanamkan kebencian kepada hati saudara saya kepada saya. Nah, jadi kalau ada orang merawat kebencian, merawat permusuhan, itu setan sudah berhasil. Itu yang paling membahagiakan setan. Karena ada Bapak Ibu kita ini yang hobi merawat permusuhan. Dan tidak belok jeno gak semua duit pun dapat. Kayu nyo ada tak kami tak nyo. Santiang nyo ada kabar nyo itu asli setan itu. Setan paling bahagia kalau orang merawat permusuhan. Kenapa begitu? Kenapa setan paling bahagia manusia bermusuhan dan saling membenci? Dalam hadis riwayat Muslim, hadis dari Abi Hurairah, kata Nabi, tufattahu abwabul jannati yawmal isnin wal khamis. Pintu-pintu surga dibuka Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi hari Senin, hari Kamis itu pintu surga dibuka oleh Allah. Lalu diampuni semua dosa orang-orang beriman di hari itu. Lalu
diterima amalnya oleh Allah. Jadi hari Senin dan hari Kamis itu 3 loh. 1 dibukakan pintu surga, 2 diampuni dosa-dosa kita, 3 diterima amal kita. Kecuali kata Nabi 2. Ada 2 orang yang tidak dibukakan pintu surga, tidak diampuni dosanya, dan tidak diterima amalnya, dicampakkan amalnya. Siapa salah satunya kata Nabi? Rajulan kana bainahu wa baina akhihi sya'nan, orang yang tidak menegur saudaranya di hari itu. Jadi kalau ada orang tidak berdamai hari Senin, hari Kamis, kata Allah kepada malaikat, anziru hazaini hatta yastaliha. Yang 2 orang yang tidak berdamai ini, campakkan amalnya sampai mereka berdamai. Dan itu yang paling membahagiakan setan, kalau amal kita dicampakkan oleh para malaikat. Dan setan tahu itu. Makanya setan selalu ingin merawat permusuhan di antara kita, supaya amal kita sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Itu makanya Bapak Ibu, hari Kamis dan hari Senin itu hari wajib berdamai. Wajib. Dengan siapa saja. Ibu kalau bertangkap, sakit hati, tersinggung, jadi sampun sampai hari Kamis. Iya, hari Kamis damai deh. Kalau tidak boleh ibu dicampakkan. Nah, dengan siapa saja. Ibu bertangkap dan bapak cakap dia suami, ya bapak cakap dia istri. Abu tidak sapu-sapuan, tapi Kamis malam damai loh. Ya, Kamis itu damai Pak. Pak Caro damai udah salah. Beko Jumat pagi udah kalau dia. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin damai dia. Tidak boleh lebih 3 hari. La yahillu lil mar'i ay yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Haram hukumnya tidak menegur lebih dari 3 hari. Karena 3 hari itu batas. Ya manusiawi kita marah, kita tersinggung, tapi tidak boleh lebih 3 hari. Pernah ada jamaah saya curhat, Ustaz, ambo curang rumah ambo Ustaz, lah sabulan dah sapu-sapuan. Nyo ada rumah itu, tapi dah sapu-sapuan dong. Lah bisa kamar, lah sabulan. Tu ambo tanya, tu balik Pak. Ya kalau tidak ada sapu, tidak ibadah ini aku cari dia Ustaz. Kalau aku cukup ada. Ada nak mau apa pada main? Lai Ustaz. Baca Ustaz. Pulang Pak. Pulang. Beko nampak ibu di rumah atau di kamar masuk, baca salam. Assalamualaikum Bu. Itu saya Ustaz. Iyo itu saya Ustaz. Pulang nih. Sampai kini tidak ada ibu. Anda jadi bercari tidak ada jadi ibu lagi. Duka apa jadi bercari. Sebab begini, berdamai itu kuncinya turunkan ego. Kalau tidak mau menurunkan ego, tidak akan berdamai. Delok akan datang sianya, ego. Delok akan menyapu, ini masalah, ego. Nyo berdamai itu turunkan ego. Orang bercerai suami di situ, ego tidak turun tuh. Asal turun ego damai. Walaupun ini salah, tapi bersapu, ego turun namanya. Tapi kok siananya Delo tak dulu punya po Delo dikaratan Ego tidak akan berdamai. Dan setan paling bahagia begitu. Karena ibu-ibu ini susah diajak berdamai. Kami kok sadar kami kadang salah. Tahu kami salah ibu tuh. Tapi kami jadi udah minta maaf Bu. Maafkan aku yang tak dulu ibu. Tak dulu tak dulu gitu. Saya dulu ibu kamu. Tapi kami ibu ingin berdamai, cara macam-macam. Kadang kami bertanya ibu yang tidak penting kami tanya, tapi itu cara berdamai. Misalnya ibu di rumah kami pulang, ibu dah menyapu boleh Pak. Kita singgung tadi, 2 hari dah menyapu. Apa pulang tu dia tanya, mungkin anakku dia tahu kau anak ada di rumah, macam tanya tu. Dan mana ibu misalnya Andi mah, lah pulang Andi, apa dia minta damai. Ibu cawe, dia jawabnya, anakmu situ betul. Ibu cawe, alun depan, palu apa dia, kamu carikan. Kalau ibu belum damai yang itu,
Kalau ibu jawab udah damai namanya. Kami bisa tahu ibu lah masak, itu kami tanya teman, lah masak ibu. Ibu jadi setiap jawabnya, tak nampak tunggu di meja dong. Ibu kali mau berdamai, Allah pak, kamakan pak tu, mau biar nasi, kita sudah berdamai ibu tu. Jadi ibu payah pada diajak berdamai. Kadang ibu lah sampai ibu menuju berdamai deh. Itu amal ibu dibuang dicampakkan tu. Iya. Dan setan paling bahagia kalau orang merawat permusuhan tu. Kalau sudah lebih 3 hari dan juga bertegur sapa, kata Allah anziru hazaini, yang 2 orang ini yang tak bertegur sapa campakkan amalnya. Hatta yasbaliha. Nanti kalau sampai sudah berdamai mereka baru bawa amalnya. Dan itu yang diinginkan setan, merawat permusuhan supaya amal kita sia-sia. Nah, kan? Kadang ada ya awak kau jodoh tangka lah bertahun-tahun tak bersapu-sapu. Ada tu. Ya kan? Kok baik sama saji itu, cik lucu duduk, cik lucu duduk. Ya. Kadang kau ada baik pengajian sama saji itu, yang timbul tu macam cari itu, aduh tak. Ya kan? Kau ada jadi masuk lah. Ada ibu tu dah jadi masuk lah. Dah timbul di muka masjid tu balik. Tak ada kawan, tak jadi masuk pun. Dia tak ngecek dia muncul. Yang begitu tu ibu tu, itu amal ibu dicampakkan ya. Kenapa begitu? Yang ini apa? Program unggulan setan itu kalau manusia merawat kebencian dan permusuhan. Nah, makanya ibu segeralah berdamai, jangan sulit berdamai. Ya. Kalau ibu tersinggung sakit hati 3 hari saja, sudah kembali keadaan semula, damai dengan siapa saja, dengan siapa saja. Nah, itu program setan ya, merawat permusuhan, ingat tuh. Yang kedua, program unggulan setan itu wa yasuddakum an zikrillah, menghalangi manusia dari zikir. Semua aktivitas amal-amal yang mengarahkan manusia zikir, itu setan akan menghalangi. Kenapa? Karena Bapak Ibu, setan itu paling takut dengan orang yang berzikir. Itu sebabnya setan disebut khannas. Di surah Al-Falaq kan, wa min syarri surah An-Nas ya, min syarril waswasil khannas. Kenapa setan disebut khannas? Dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadis dari Abdullah bin Abbas, apa kata Nabi? Asy-syaitan jasimun fi qalbil insan. Setan itu bersemayam di hati manusia. Jadi setan itu bukan di rumah, bukan, fi qalbil insan, di hati manusia. Itu makanya allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu bekerjanya di hati kita, di dada kita. Dan itu tempat setan bersemayam. Makanya ada kantong hitam di sini namanya alaqatus sauda. Tempat bersemayamnya setan itu dibuang dari Nabi itu ketika Isra dan Mi'raj itu, dibuang itu dari kantong dari dada Nabi itu. Karena setan itu punya rumah di hati kita. Nah, kata Nabi, iza zakarallah khannas. Bila manusia berzikir, maka setan menyingkir dari hati tadi. Setan akan kosong rumahnya di hati itu. Rumah yang ada di hati kita ini akan dikosongkan setan, dan setan akan mengungsi. Nah, mengungsi itu lari bersembunyi, bahasa Arabnya khannas. Yang lari bersembunyi itu namanya khannas, itu bahasa Arabnya itu. Kapan setan lari bersembunyi? Kata Nabi, iza zakarallah, bila manusia berzikir mengingat Allah. Nah, itu kenapa setan menghalangi manusia dari zikir. Karena itu yang paling ditakuti setan, zikir. Makanya Bapak Ibu, Iko yang tadi pulang sudah subuh, tapi tidak dulu. Dari sekolah subuh rapi nampak. Yang pulang sudah sembahyang subuh, tapi tidak.
Setanan. Iya rapi dia tuh. Gadgetnya kerajo banyak rumah. Itu udah kangen tuh banyak kerajo rumah. Oh, ceramah itu isu bisa mau Ustaz tidak dibawa itu. Yang pulang sudah subuh kok di rumah tak pernah makan, tak boleh main belum main HP, tak boleh. Ya tak. Tapi begitu setan caranya menghalangi manusia dari zikir. Jangan bapak kalau yang pulang tuh kecil, nah itu setan tuh yang kali. Bapak ibu yang tinggal pun udah berapa deh bang? Ada yang pulang dari acara malam, ada apa ada acara malam. Hanya itu ke tembok situasi. Daki-daki ke tembok ke tongga. Tuh dengan ceramah sambil lalu kalau tapi itu tu maka ibu kalau mulai kan ibu mampu dengan ceramah tu capek menjauh dari tongga. Ya kan? Iya. Karena begitu. Tasawuf minas syaitan, menguap dari setan. Ya begitu kan? Jadi kalau agak balik mantu ibu dah capek lagi di situ. Dino tu. Karena setan tu ibu akan menjauhkan manusia dari zikir. Coba lagi. Bacalah Quran Bapak Ibu. Satu halaman saja baca Quran itu menguap. Pasti menguap. Coba buka HP kat 2 jam. Nyala mantu tu agak menguap itu. Karena memang begitu. Coba saja kita salat, ini salat subuh ni. Allahu Akbar. Kau jago lalu kan? Menguap kan? Sudah salat boleh menguap itu. Karena memang manusia kalau berzikir itu setan akan menghalangi. Majelis taklim itu zikir, nasihat itu zikir, ya, baca Quran itu zikir, salat itu zikir, dan setan akan menghalangi dari zikir. Itu pasti. Ya, karena Bapak Ibu begini. Bapak Ibu baca nanti surat Az-Zukhruf 36 ya. Az-Zukhruf 36. Wa may ya'shu an dzikrir rahman muqayyid lahu syaitanan. Siapa yang jauh dari zikir, setan akan menguasainya. Itu kata Allah itu. Siapa yang jauh dari zikir, setan akan menguasainya. Nah, kenapa setan menguasai orang yang jauh dari zikir? Dalam surat Taha 124. Nanti baca nanti Taha 124, surat Taha. Kata Allah, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danqa. Siapa yang jauh dari zikir, hidupnya akan sesak. Kenapa begitu? Orang kalau jauh dari zikir, hidupnya sesak. Kalau hidupnya sudah sesak, hatinya sudah sesak, dia akan dekat dengan maksiat, dan setan mudah menguasai dia. Orang yang baik ke diskotik, kan naik kelab itu, mengapa ke situ? Baik mencari hiburan kan? Bapak mencari hiburan, dia gaduh sesat. Maka setan mudah mengarahkan ke maksiat. Orang narkoba, minum minuman keras, itu biasanya karena gaduhnya sesat, ingin fly. Itu makanya obat penenang namanya itu. Narkoba ku be penenang be. Dia tak tenang jiwanya. Itu pakai ubek penenang. Setan yang mengarahkan itu. Kenapa? Karena jauh dari zikir. Siapa yang jauh dari zikir, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan danqa, hidupnya akan terasa sesak. Ya. Dan kalau hidup sudah sesak, setan menguasainya. Makanya orang kalau sesak itu gampang diarak-arak setan. Makanya ada orang sampai bunuh diri kan? Bunuh diri. Ada yang melompat dari gedung, ya. Ada yang minum racun. Itu karena dada sesak. Dan dada sesak itu karena jauh dari zikir. Kalau orang berzikir, dadanya tidak akan sesak. Ada satu tulisan Bapak Ibu, ini ada sebuah cerita. Jadi Bapak Ibu, di Jepang itu angka bunuh diri paling tinggi di dunia. Padahal orang Jepang itu taraf kehidupan mewah. Penghasilan orang Jepang itu tinggi-tinggi.
Ya, saya punya mahasiswa mengajar di Jepang, mengajar bahasa Arab, privat les. Itu satu orang kalau di Jepang itu belajar bahasa Arab satu paket itu 96 juta. Tidak 20.000 sebulan itu. Awak mengaji mengajar di hari 20.000 sebulan. Orang Jepang itu 96 juta. Kayak kayu orang Jepang itu. Tapi bunuh diri paling tinggi di sana. Ya. Sampai ada lokalisasi bunuh diri itu. Nah, pada ada suatu hari, jadi orang Indonesia lewat di tempat lokalisasi bunuh diri itu ramai. Nampak kawan orang Jepang taga antri. Berarti kan, kemana aku sih kok? Aku bunuh diri. Aku tidak tahu tujuan itu sesat. Tidak ada ketenangan hidup orang suka. Padahal hidupnya bagus ekonomi. Dia kecil orang Indonesia kok panjang antrinya. Bekolah ekonomi dia. Nah, diajaklah baik kan Islamic Center masjid di Tokyo itu. Orang sangat pengajian kalau dia wakil imam. Dia tidak Islam duduk di belakang, duduk di belakang disuri, duduk takaluk ni, yobana lalu 11 lalu. Lah selesai ceramah, lah selesai kajian, masih lalu ni baik. Atau jagoan kau nak jadi bunuh diri kau belau juga kawan kan? Woi, boleh. Kau tak jadi bunuh diri, bunuh diri tak. Kajian yang Ibu Raja Jepang tu, tidak pernah saya menemukan ketenangan hati seumur hidup kecuali saat duduk di sini. Ya. Akhirnya masuk Islam dan syahadat dia. Karena duduk di tempat zikir kok hati tenang. Itu makanya Bapak Ibu duduk dengan ceramah aku minta kantuk. Iya tu. Wah, Ibu kenapa? Itu tahu hati tenang. Ya kan? Iya. Kalau tidak tenang hati, dia mudah kantuk Bapak Ibu tu. Tak. Ustaz, sekancap ke ceramah Ibu bisa dengan buk lalu. Itu mahal tu itu. Nah, karena zikir itu setan tak mengganggu, gitu ya. Karena setan lari itu. Walaupun kok dia ceramah lalu panjang tu begitu setan tu. Tapi Bapak Ibu, siapa yang diganggu setan? Yang berjauh dari zikir tadi. Kenapa orang yang jauh dari zikir? Karena orang kalau jauh dari zikir hidupnya sesat. Orang kalau hidupnya sesat, datanya sesat, setan gampang mengarahkan ke maksiat. Itu makanya orang mati bunuh diri itu kena sesat dan dolim itu. Pasti kena jauh dari zikir. Nah, itu program unggulan setan. Makanya ibu kalau datang ke pengajian itu cepat-cepat di rumah, baring belakang kaki itu. 1001 alasan berikutnya untuk tidak datang. Ya. Saya tidak yakin isi komplek kok sebanyak kok. Serapi kok rumah sebanyak kurang itu juga. Tapi memang yang dapat setan itu banyak. Banyak itu. Yang selamat tidak banyak. Tidak banyak. Itu makanya setan sudah mengatakan semua manusia akan saya sesatkan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang sudah engkau ikhlaskan. Akhirnya tahu dan orang-orang yang diikhlaskan. Yang tinggal sekian itu. Begitu. Nah, dua ya. Yang ketiga, program unggulan setan itu wa'anis salah. Itu namanya mujawazah. Mujawazah itu artinya menjauhkan dari salat. Nah, jadi setan ini Bapak Ibu programnya bagaimana manusia ini jauh dari salat. Jauh dari salat ini ada 3 paling tidak langkah. Jadi setan itu ada pula khutuwat namanya langkah-langkah. Artinya kalau gagal dia pindah ke langkah 2. Gagal lagi pindah ke langkah 3. Itu makanya jamak wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Apa langkah setan? Yang pertama menjauhkan dari salat, menghalangi manusia supaya tidak salat. Karena Bapak Ibu, manusia kalau salat ya, itu kemungkinan menutup pintu neraka itu sudah sangat besar. Coba nanti baca surat Al-Mudassir 42. Ya, Al-Mudassir 42. Kata Nabi, kata Allah, nanti penduduk neraka ditanya, semua penduduk neraka ditanya, masalahkakum fis saqar? Kenapa kalian masuk neraka? Jawaban penduduk neraka sama, qalu lam nakum minal musallin, dulu kami tidak salat.
Itu kenapa setan menghalangi manusia dari salat. Karena kalau sudah tidak salat, pasti nerakanya. Itu penduduk neraka yang mengatakan itu. Kenapa kalian masuk neraka? Dulu kami tak salat. Jadi kalau ada orang tak salat, pasti nerakanya. Tidak ada cerita tak. Ya. Itu makanya Bapak Ibu di dunia ini sejak dulu sampai hari kiamat, yang paling banyak itu orang-orang yang tidak salat. Yang salat cuma sedikit. Sekarang ini Bapak Ibu, sekarang ini bumi dihuni oleh manusia kurang lebih 8 miliar sekarang. Dari 8 miliar penduduk bumi, lebih 6 miliar kafir. Itu tanda salah tuh, 6 miliar itu. Dari 2 miliar yang tersisa kurang muslim, separuhnya munafik pula. Yang munafik itu tidak salat pula tuh. Kalau salat malas-malas. Iza qamu ila salati qamu kusala. Orang munafik begitu. Tinggal 500 juta lagi yang salat. Dari 500 juta ku ada yang pasif, yang sembahyangnya pompong. Sehari mungkin 2 kali sembahyangnya, atau mungkin sekali seminggu, itu pasif namanya. Jadi yang salat di dunia ini tidak banyak. Karena setan menyesatkan manusia, wa yasuddakum an zikrillah wa anis salat. Bagaimana manusia dijauhkan dari salat, dan itu sudah berhasil. Tinggal secuil lagi manusia yang salat. Ya kan? Tinggal secuil. Karena itu misi setan. Kalau manusia sudah tidak salat, 1000% neraka untuk dia. Karena penduduk neraka yang mengatakan itu. Nah, andai tidak berhasil setan mencegah salat, tetap dia ini orang salat, tetap setan tidak berhenti. Dia pindah ke langkah kedua. Apa langkah keduanya? Setan menghalangi orang ini dari salat berjamaah. Silakan salat sendiri saja, tidak usah berjamaah. Kenapa? Karena yang paling ditakuti setan itu orang salat berjamaah. Itu setan paling takut. Kenapa begitu? Hadis dari Anas bin Malik, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, man shalla fi jama'atin arba'ina yawman la tafutuhu takbiratul ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang salat berjamaah 40 hari tidak pernah terlambat takbir ihram, Allah wajibkan dirinya, orang ini bebas dari neraka dan dari kemunafikan. Itu golden ticket namanya itu. Dan setan paling takut itu diperoleh manusia. Kebebasan dari neraka. Karena setan ingin kita ke neraka. Sekarang dijamin bebas dari neraka kalau dia berjamaah 40 hari dan tidak pernah terlambat takbir ihram. Karena Bapak Ibu, orang kalau salat saja belum tentu selamat dari neraka. Karena banyak orang salat masuk neraka. Fawailul lil musallin. Neraka bagi orang yang salat. Banyak orang salat masuk neraka. Allazina hum an salatihim sahun, yang lalai dari salatnya. Lalai itu banyak maknanya. Salah satunya ya lalai dari waktunya. Kalau orang berjamaah, mungkinkah dia lalai? Tak mungkin, Pak. Kalau dia tak lalai, ya tak mungkin dia masuk neraka. Tak mungkin orang berjamaah lalai. Gimana dia berjamaah bisa lalai, Pak? Yang salat berjamaah pas di awal waktu, lalai gimana? Itu makanya setan paling takut dengan salat berjamaah. 40 hari saja dia berjamaah, dikunci pintu neraka. Apalagi sepanjang hidup dia berjamaah. Bertahun-tahun dia berjamaah, sudah pasti neraka dikunci itu. Karena kata Nabi begitu, 40 hari dia berjamaah dan tidak pernah terlambat takbir ihram, maka dipastikan Allah menutup pintu neraka untuk dia. Allah haramkan dia di cilat api neraka. Dan itu yang ditakutkan setan. Itu makanya yang berjamaah pun tidak banyak, tidak banyak. Karena setan biarkan dia salat tidak apa-apa. Karena salat belum menjamin masuk surga.
Belum jamin selamat dari neraka kalaupun dia sholat. Yang menjamin apa? Kalau dia berjamaah. Karena kalau dia berjamaah tidak mungkin lalai. Kalau yang masuk neraka tadi allazina hum an sholatihim sahun. Yang lalai, dan lalai itu bisa salah satunya dari waktunya. Gitu. Nah, jadi makanya setan akan menghalangi manusia, tidak usah sholat berjamaah, sendiri sajalah. Itu misinya tuh, program pokoknya tuh. Nah, kalau setan tidak mampu juga menghalangi dari jamaah, oh ini orangnya juga datang juga berjamaah, tidak bisa dihalangi, dia datang juga datang berjamaah, setan akan pindah ke langkah ketiga. Apa langkah setan? Menganggap ringan aturan-aturan dalam berjamaah. Karena Bapak Ibu kalau sudah menganggap ringan aturan berjamaah ini, boleh jadi Bapak Ibu salat berjamaah tapi dianggap salat sendiri, tidak berjamaah. Apa contoh? Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi, hadis dari Wabisah bin Ma'bad. Apa kata Nabi? La salata limunfaridin khalfas saf. Tidaklah salat. Nah, tidaklah salat ini bisa ada yang memahami tidak sah. Karena Nabi pernah menyuruh sahabat mengulangi salatnya yang seperti itu. Tapi sebagian mengatakan tidak dianggap salat berjamaah. Karena Nabi pernah menegur sahabat, besok jangan kau ulangi lagi yang begini. Apa yang dianggap tidak salat kata Nabi? Orang yang salat sendiri di belakang saf. Saf penuh. Ibu bapak terlambat datang, kawan tak ada, itu surang di belakang saf. Itu tak salat namanya. Kalaupun sah tak berjamaah dia. Kenapa? Dia tidak tersambung dengan jamaah, dia sendiri. Dan ini banyak orang menganggap ringan, Pak. Apa itu kalau terlambat datang saf penuh, kawan tak ada. Dua caranya supaya bisa masuk ke jamaah. Satu, bergabung dengan saf yang ada, menyalip, masuk ke salah-salah satu. Oh, tidak bisa Ustaz. Ya, pada dan kadang menyalip dengan orang kawan. Tidak bisa. Kalau tidak bisa masuk ke saf, tarik satu ke belakang. Yang ditarik itu yang di pojok kanan, jangan yang di tengah, diputus saf orang. Yang di pojok kanan tarik. Nah, ini harus paham. Nah, kadang ada yang terlambat, paham, yang di ujung ada orang ngerti. Nah, digosok-gosok yang tak cukup dulu. Cuma cara Ustaz, hello saya ni. Oh, sudah ditarik Ustaz tak mau juga. Kecil ke telinga tu leh. Pak, mundur Pak ke belakang, bom tak kawan. Ya tak boleh, kalau Pak belum sembahyang boleh ngecek. Ya tak boleh dijawab. Yo. Nanti mundur, saf dari kanan. Ada pula saya lihat Bapak Ibu, ini sudah ada saf dari kanan nih. Datang pula bapak-bapak berdua, dibikin pula saf di tengah. Tak disambungnya saf itu. Maka bapak yang berdua terlambat ini salat sendiri namanya. Karena tersambung dengan jamaah. Karena kata Nabi, man wasala saf wasalahullah, man qata'a saf qata'ahullah. Siapa yang menyambung saf, tersambung dia dari jamaah. Siapa yang tidak menyambung saf, Allah putuskan dari jamaah. Itu punya aturan. Salat berjamaah ini kalau tidak paham aturannya, dianggap sendiri salatnya. Makanya sambung satu ke dari kanan ke kiri deh. Kecuali bapak itu terlambat berdua, iya di tengah lah. Kalau terlambat sendiri kawan tak ada saf penuh, sebelah kanan tarik orang tarik ke belakang. Jangan sendiri. Kadang ada ibu-ibu kok alun panu saf ujung deh, layak dia kosong, tak ngisi dah, nyobek di belakang. Kalau nak ngisi ujung tu, dia tak belok jurang tu oh. Ya, jadi begini pantang jadi begini itu. Itu makanya salat itu diterima tu. Tak boleh sendiri di belakang satu. Kawan. Ya. Jangan tangan. Pernah juga tu saya perhatikan itu. Saya pernah dulu salat asar di satu musala, batal wudhu saya di rakaat pertama. Saya pergi wudhu, sudah terlambat satu rakaat, sudah berdiri, itu tempat saya masih kosong, dah diisinya.
Harusnya kalau lapai orang buatlah wudhunya bergeser ke arah imam. Kalau tidak bergeser dia yang dekatnya kosong ini, apa yang salah duduk apa tuh? Duduk. Kalau tidak memang duduk apa yang samping gua, elu apa tuh? Kalau tidak dia mengerti apa yang di belakang kosong maju selangkah elu orang tuh. Tidak dia mengerti apa di belakang tuh maju ke samping kosong tuh. Kosong tuh, yuk geser ke arah imam. Tidak boleh membiarkan renggang antara orang dan orang. Itu salat sendiri namanya. Itu setan tetap begitu tuh. Bahkan ada yang lebih hebat itu, ya. Hadis riwayat Muslim. Hadis dari Imran bin Husain. Yang terakhir nih. Kata Imran bin Husain ceritanya, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat az-zuhur." Kami salat zuhur bersama Nabi. Kalau zuhur kan sir. Apa itu sir? Sir itu artinya tidak diketahui orang, itu sir namanya itu. Kalau diketahui orang, cahar namanya. Nah ini sholat zuhur sir. Setelah salam, Nabi balik badan ke belakang. Kata Nabi, "Man qara'a bi khalfi bisabbih isma rabbikal a'la." Siapa tadi kalian yang membaca sabbih isma rabbikal a'la di belakang saya? Ternyata ada orang yang baca ayat sabbih isma rabbikal a'la wa qala. Ada yang begitu bunyinya sholat. Nabi dengar. Lalu dia berkata, "Ana ya Rasulullah, wa lam urid biha ilal khair." Tapi saya baca kayak begitu supaya dapat kebaikan dari Allah. Apa jawaban Nabi ke sahabat itu? "Qad alimtu anna ba'dakum al-khala jamiha." Engkau sudah berbuat maksiat. Jadi sholat berjamaah bukan dapat pahala, dapat dosa. Kenapa? Ketika ibu sholat mengganggu orang. Ada orang yang itu, Allah, ini wajah tuh wajahnya adalah saya mata sama mati. Ada yang begitu? Maksiat. Karena mengganggu. Ibu kalau ada orang bunyi itu sholatnya tidak ganggu kita. Malah sulasui semuanya. Lalu bau nangoknya lah. Itu maksiat tuh ibu. Apalagi subuh. Kadang-kadang sujud tuh Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ibu bernangok ibu. Ayat itu. Sesuanya ibu tuh. Tidak boleh itu. Mengganggu orang dalam ibadah itu maksiat walaupun konteksnya ibadah. Ada sahabat sedang sholat sunat. Satu sahabat sedang baca Quran. Beberapa apa ya, bersuara sedikit. Nabi datang yang baca Quran. Apa kata Nabi? Innal musalli yunaji rabbah. Itu yang sedang sholat, sedang berdialog dengan Tuhannya. Jangan kau ganggu dialognya dengan baca Quran. Wala tajhar bil Quran. Jangan kau keraskan Quranmu. Itu kita beribadah, tidak boleh mengganggu ibadah orang, maksiat. Itu makanya ibu kalau baik kamar saja gosok gigi kata Nabi. Baik supaya ganti baju supaya tidak mengganggu. Ibu baik subuh kamar saja itu daster bakar ini jadi mau ganti. Ibu daster bakar ini berbungkui mau kena, ibu berbungkui mau kena. Sujudnya mahal orang ikut apa begitu. Amok macam tu lah. Itu amok dulu. Ya kalau udah tak bangun aku tuh mungkin lah menyatu baru dia kata ibu apa yang apa dia masuk lah ya gitulah. Ibu jangan mengganggu orang. Saya bapak ibu tidak benci dengan anak-anak. Tapi ibu jangan buat cucu sembahyang ke masjid. Tak boleh itu buat cucu ke masjid sembahyang. Oh Nabi bawa cucu Ustaz ya itu sekali. Nabi bawa cucu beliau namanya Umamah binti Abil As anak Zainab. Usianya baru 5 tahun kurang. Apa yang dilakukan Nabi bawa cucunya? Digendong Nabi sampai selesai. Ketika Nabi berdiri, wa ta'aha ala atikihi, ditaruh di pundak. Nabi sujud ruku, wa ta'aha taruh di lantai. Berdiri, angkat lagi ke pundak sampai selesai. Tidak pernah Nabi lepaskan cucu beliau. Karena anak-anak balita itu ada punya kuat. Ibu lapet lari-lari ke buku orang ke kaki kacau mata orang ke pijak balik. Mengganggu orang salat itu maksiat.
Yang berdosa ada anak itu, ada cucu ibu yang merusuh ibu buat. Tak boleh. Agen kah ibunya lo, campak ibu lo kan nak kawan tapi sembahyang memang. Jadi akui kan ya. Coba ibu kalau sedang sembahyang tu anak kedek paling lari ibu. Hilang konsentrasi kat bina tu. Pelagi nyawa sami basuaru maki-maki. Ya dah. Itu kenapa Nabi ajarkan ajak salat anakmu usia 7 tahun. Tak balita yang kui ke masa jika. Kalau lah 7 tahun, dia lah umayis, dia lah doang. Dia lah bisa lagi tahu, dia lah pandai beribadah. Nah kalau lah 7 tahun, supaya kaki awaknya agak sampai awaknya sah, tak ada putih sah. Bahkan anak 7 tahun tu boleh jadi imam. Masuk Nabi pada Umar bin Salamah, usia 7 tahun suruh jadi imam. Tapi yang balita jangan dibawa ke masjid. Itu alasannya kenapa Nabi katakan perempuan lebih baik salat di rumah. Perempuan lebih baik di rumah itu salah satunya yang punya anak-anak balita. Anak yang masih balita jadi bawa ke masjid di rumah, ibu sembahyang dulu, jago anak wajib hukumnya itu ke masjid sunatnya. Ibu bawa ke masjid di lapet, maka duhurlah. Saya tak benci dengan anak-anak ibu, tapi apa tapik-tapik. Masjid pun tak tapik mengasuh anak, atau tapik orang beribadah. Ikut dibuat cucu sama ada ikan balik. Menggaduh orang di masjid. Ya namun anak-anak tak bisa ngecek, kau ni nak dole apa cara ngeceknya? Nyakayu nak dole awak yang melakal mengganggu orang beribadah tu maksiat. Tu maka yang salah sunat tadi ada yang baca Quran dicegah Nabi itu jangan kekeraskan bacaan, bukan mengganggu. Ikut cucu ibu kalau lari-lari, berputar-putar, maki-maki, bagajak-gajak, tak akan terganggu orang nanti itu. Yang berdosa ibu lah yang bawa. Kalau anak itu mana berdosa dia, akalnya belum ada. Nah itu. Itu makanya aturan berjamaah kau harus paham. Kadang saya tuh ya, aku orang tiup sumayang membawa anak kau saja. Apa lah hebatnya bawa anakku kau saja. Tinggal hidupnya lu. Ini aku aja. Ya, jadi pembantu. Wah, aku kalau ibu akan supaya anakku itu pembantu dulu dia, dan supaya apa ya? Aku dah ibu usaha saja di rumah saya lah. Iya. Dan ini banyak menjadi sumber masalah di masjid-masjid di musala. Bego ketika anak-anakku beribu, neneknya kok tak sensitif. Jadi anak cucu ibu hanya terlampaknya nak ngecek, yo citu aja, nggak kurang yo citu lah mau itu. Ya ibu tanggung jawab berkamu itu. Memang betul lah. Nggak mengganggu orang dalam berjamaah itu maksiat tuh. Ya maksiat. Nah itulah kenapa Nabi katakan tadi itu. Ya kan? Qad alimtu anna ba'dakum khalajaniha. Suara bisik-bisikmu itu maksiat karena mengganggu orang yang sakit. Tak boleh ibu mengganggu orang yang sedang sholat. Termasuk makanya Bapak Ibu saya sering sampaikan ke pengurus, kalau sholat berjamaah mik ini imam tidak usah mik luar. Kalau masjid itu ada kedake, beko mengganggu imam samping. Kalau sholat berjamaah imam ko mik dalam saja, karena yang wajib mendengar siapa? Yang jamaah yang ikut sholat dengan imam kan? Untuk apa sampai 10 kilo sampai suara imam ke ada gunungan. Kau azan cukup lah sejauh-jauh. Nimba orang. Tapi kalau sholat, saya pernah jadi imam di sholat di masjid istighfar, istighfar yang Papua. Di Sabana aku dulu masjid Cilai Mustafirin, apa namanya lah, laki-laki itu. Yang masjid Cilai, masya Allah, mintotowa yang banyak, banyak tinggi. Rasa sensasi aku baca ayat itu, udah tatu aku baca itu maksiat itu. Imam di Sabana itu bermaksiat karena mengganggu sholat orang dia. Iya memang begitu. Kenapa? Kalau di kampung oke lah, mungkin masjid berjalan-jalan. Kalau di kota, aku di komplek masjid udah pindah-pindah kaki-kaki. Tidak boleh ibadah kita mengganggu ibadah orang. Maksiat. Jangan-jangan pahala jamaah kita sudah hilang, tambah dosa lagi. Nah itu setan begitu pintarnya itu.
Itu hebatnya setan. Kita disuruhnya berjamaah dan apa, tapi kita tidak dapat pahalanya. Justru dapat dosa dari jamaah itu. Kenapa? Karena menganggap ringan aturan-aturan dalam berjamaah. Karena berjamaah ini ada aturannya yang harus dimengerti. Ya, begitu. Nah, itu dulu Bapak Ibu ya. Surat Al-Maidah ayat 91. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Begitu program setan banyaknya Ustaz. Tapi ada Allah mengatakan jadi illa ibadika salihin. Nah, jadi macam mana menjadi hamba yang ikhlas? Ya, itu bukan hamba yang ikhlas, mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bukan mukhlisin. Ada dua nih Pak ya. Ada mukhlis, ada mukhlas. Kalau mukhlis dia berusaha untuk ikhlas. Itu mukhlis isim fa'il. Kalau mukhlas isim maf'ul, Allah menjadikan dia ikhlas. Bagaimana caranya? Caranya berdoa kepada Allah. Itu makanya kita selalu meminta kepada Allah, ya Allah lindungi saya dari setan. Begitu kan? Nanti baca surat Al-Mu'minun 97-98. Ya Allah ajarkan doa setiap hari kita baca Al-Mu'minun 97-98. Ya. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu doa supaya kita dijadikan Allah mukhlas. Mintalah setiap hari, Tuhan lindungi saya dari tarikan setan. Hamazah itu dorongan. Karena setan itu ada kalanya menarik, ada kalanya mendorong. Dorongan setan itu namanya hamazah. Dan lindungi saya dari kedatangan dia. Karena setan itu akan mendatangi kita. Itu makanya yahdurun, akan mendatangi kita. Nah, dengan cara begitu Allah bisa menjadikan kita mukhlas. Kalau kita tidak bisa berhadapan dengan setan, dia tidak pernah mati, Pak. Jam terbangnya tinggi. Ini pengalaman setan pula tinggi. Antara beratus juta jam terbang itu. Sejak Nabi Adam hidupnya lalu coba, lalu nikmat, lalu diciptakan Nabi Adam lalu sampai kiamat tidak mati-mati. Dan orang itu perangai sama saya coba. Tak beda-beda orang yang orang. Setan apa? Ya, maka doa tadi yang bisa menyelamatkan itu. Yang diajarkan oleh Allah. Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Hanya begitu. Sama apa anjing bapak. Anjing yo raja-raja saya Pak. Cara menghadapi anjing itu jangan anjing itu menghadapi yang punya anjing Pak kamu. Tahu itu? Pak, anjing apa? Kok gak lahir Pak? Yang kajang-kajang saya Pak. Bisa Pak KB anjing Pak? Oh iya Pak, mau KB orang punya aman Pak. Setan gitu. Setan itu ada pemiliknya, ada orangnya. Itu maka setan tadi di surat tadi ayat 79 dia berkata Rabbi. Dia berkata Tuhan, Tuhanku katanya. Berarti ada Tuhan yang pengaturnya itu. Ya. Kan begitu kan kata setan Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhanku, Tuhanku. Jadi setan itu Tuhannya ada. Ada pengaturnya. Datang yang mengatur setan itu datangi pemiliknya Tuhan tolong KB ya. Itu makanya a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Tolong KB Tuhan jangan datang ke kamu KB kalau di KB Tuhan aman. Cuma apa itu loh. Ya setan itu apa KB itu apa agak-agak panjangnya kan kacau dia. Itu kalau di KB setan itu jadi agak aja deh. Ikut bangga aja ada. Masih aja loh. Nah begitulah. Nah itu apa ya? Jadi ini 3 ya program unggulannya ya. 1 merawat permusuhan, 2 menjauhkan dari zikir, 3 menjauhkan dari salat. Karena memang kalau setan sudah mendapatkan salah satu, orang itu pasti ke neraka. Ya dan itu yang diinginkan setan.
Gitu. Jadi itulah ibu. Jadi kok kakak akan pulang besok ketika ceramah akan mulai ibu akan pulang setan juga yang duduk deh. Silakan ibu. Kalau kita berjemaah, jadi kita lepas wudhu kan keluar. Jadi antara kita tuh tidak apa-apa, Ustaz. Kan belum menjalankan masuk. Tidak bisa ibu kalau sudah batal wudhu, tidak boleh bertahan di sana. Kata Nabi, "Iza fasya ahadukum falyansarif." Bila kamu sudah buang angin, fasya. Apa yang namanya fasya? Fasya itu lama laswi, lebih itunya. Kata Nabi, falyansarif, balik badan. Kalau lah balik badan, itu tandanya kabeh wudhu. Maka apa yang disapu satiko tolong bersifat kasih orang itu jalan biar dia pergi wudhu. Kadang masalahnya awak dah balik badan ke belakang yang disapu di koko dah mengarati dia mencari orang kawan. Agak susah. Caranya kasih kode. Tak mengerti disibakkan leh. Tak dia mengerti kecil kenyelepak batal wudhu apa wudhu lagi lalu. Ya pernah ada semayang leh. Kuliah kecil kena boleh jawab lalu lah. Mau cerita. Nanti ibu pergi kosong sambil dia, tapi dirapatkan ke arah imam. Kalau tidak aku merapi ibuku mungkin sejadah rancak. Kalau tidak aku meninggal sejadah tu. Tundo ibu tu. Umpamanya di tengah kita gini, kan kosong ini, saya belakang sudah tahunnya kan. Jadi banyak senangnya. Ia merapat ke arah imam dulu. Karena kalau ibu maju nanti yang di belakang itu kosong pula itu kan. Selesai. Tapi kalau bergerak ke arah imam yang di pojok kosong, tidak apa-apa antara orang dan tembok. Tapi kau nak mengerti yang kaki yang kosong, kau itu dulu mengerti orang yang salah yang kosong, kau melo. Orang yang mengerti kalau orang di belakang maju, delo lo. Orang yang mengerti baru maju kamu kau di belakang tu. Aduh kosongnya kedua tu ia merapi kalau imam tadi. Kalau dibiarkan kosong, kata Allah putuskan dari jamaah dari yang kosong ke ujung tu. Kalau dibiarkan saat kosong itu, dari yang kosong sampai ke ujung itu kata Nabi salat sendiri. Karena diputuskan Allah dari pahala jamaah. Karena tidak tersambung dengan jamaah. Dan kita selama ini menganggap sepele, karena itu misi setan tadi, menganggap ringan aturan jamaah supaya orang ini berjamaah tapi nilainya sendiri. Gitu. Nah begitulah Bapak Ibu. Jadi Ibu mulai besok dia bawa cucu bawa saja ya. Untuk mengganggu orang itu doang. Nah, akhirnya tinggal cucu jangan jamak itu selantar itu. Ada kuih kau saja. Nah begitulah Bapak Ibu. Mudah-mudahan manfaatnya lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Iya silakan. Udah ada 6:30. Ibu udah gelisah dan nengok-nengok jam tadi. Lain waktu Ibu nanti bulan besok lah simpan pertanyaan.